Hai kawan-kawan, kembali lagi nih di channel YouTube kita, Kertas A3. Nah, sebelumnya kenalin dulu, nama saya Dana Susanti dan teman saya Akmal Firdaus. Kami dari kelompok 6 database dengan topik Apotek. Udah tahu kan apotek itu apa di video sebelumnya? Nah, di video kali ini kami akan membahas mulai dari IRD sampai dengan fungsionalitas yang kami buat. Untuk itu kita mulai videonya. Nah, ini adalah IRD apotek kami. Global param, transaksi tampung, transaksi member card, transaksi details, pegawai, bukti, stock of name, stock obat, satuan, expired, kemudian tempat rak, jenis pengeluaran, pembayaran, rak, golongan, kemasan, obat, PR, pegawai, GRN, pengeluaran, tunggakan, PO, supplier, jenis supplier. Alur. Pertama-tama masukkan data-data yang mungkin. Masukkan golongan. Menggunakan F-insert golongan. Dengan parameter I nama golongan bertipe varchar serta I butuh perizinan bertipe karakter. Lalu function tersebut akan mereturn OK jika berhasil menginsert ke tabel golongan. Nah, oke. Kita lihat di tabel golongan. Psikotropika sudah masuk. Lalu, function tersebut akan return NOC jika tidak memenuhi peraturan tabel golongan tersebut. Kita akan mencobanya. Misal memasukkan nama yang sama, psikotropika. NOC, karena psikotropika sudah ada di tabel tersebut di kolom nama golongan, dan nama golongan tersebut adalah unique key. Lalu, mengapa nama golongan menjadi huruf kapital semua? Karena ada trigger. Ada trigger di golongan before insert or update, maka nama golongan akan di-update. Nah, itu. Lalu kita coba insert di global param menggunakan function F-insert global param dengan parameter I kode bertipe karakter paring, I value 1 bertipe numerik, I tipe bertipe karakter paring, I value 2 bertipe karakter paring, I description bertipe karakter paring, I create by bertipe karakter paring, I create date bertipe date, I update by bertipe karakter paring, I update date bertipe date. Lalu kita lihat terlebih dahulu data global param. Sebelum menggunakan function ini, kita harus menentukan akan menggunakan value bertipe integer atau varchar. Jika varchar kita isi value 2 dan value 1 kosongkan. Begitupun sebaliknya. Nah, kita akan menggunakan global param dengan value bertipe integer. Mari kita coba. Jika berhasil, return yang keluar adalah OK. Apakah data-data tersebut akan masuk?
Nah, ternyata sudah masuk. Lalu jika tidak berhasil, maka knock. Lalu kita lihat tabel global param. Lalu kode value 2 create by, update by, serta description menjadi huruf besar karena ada trigger. Kita lihat triggernya. Dengan nama trigger global param. Nah, kita lihat isi functionnya. Nah, ini. Lalu kita masukkan data jenis pengeluaran menggunakan function app insert jenis pengeluaran dengan parameter i nama jenis pengeluaran bertipe varchar serta i keterangan bertipe varchar. Kondisi function tersebut jika berhasil insert maka akan return OK. Kita akan mencobanya. Sebelum kita lihat terlebih dahulu tabel jenis pengeluarannya. Nah, itu data-datanya seperti itu. Lalu kita mulai coba. Nanti itu keluarannya returnnya oke. Nah, seperti itu. Lalu kita select untuk melihat data tersebut apakah masuk apa belum. Nah, data tersebut sudah masuk. Lalu, mengapa nama jenis pengeluaran menjadi huruf kapital? Semua karena ada trigger. Kita lihat triggernya. Nah, nama triggernya itu trigger jenis pengeluaran. Nah, ini functionnya dengan nama cek jenis pengeluaran. Lalu return akan knock jika apa yang dimasukkan tidak memenuhi peraturan tabel. Misal kita memasukkan lagi nama jenis pengeluaran yang sama, maka keluarannya akan knock. Kemudian kita masukkan data jenis supplier menggunakan function app insert jenis supplier dengan parameter i nama jenis supplier bertipe varchar. Kondisi function tersebut jika berhasil insert maka akan return OK. Kita akan mencobanya. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu tabel jenis supplier. Nah, seperti itu datanya. Lalu kita coba. Nah, returnnya itu oke. Lalu kita tampilkan lagi jenis supplier tersebut. Nah, data tersebut sudah masuk. Lalu mengapa nama jenis supplier menjadi huruf kapital semua? Karena ada trigger. Trigger tersebut diberi nama app trigger jenis supplier dengan function app cek jenis supplier. Lalu jika knock maka data tersebut tidak berhasil masuk. Kita coba buktikan. Nah, keluarannya kan knock. Kita lihat datanya kan tetap yang tadi. Nah, kita kemudian memasukkan data pegawai menggunakan function finsert pegawai dengan parameter i nama pegawai bertipe varchar, i alamat pegawai bertipe varchar,
I. Nomor telepon pegawai bertipe pacar. I. Jabatan bertipe pacar. Create by bertipe pacar. Create date bertipe date. I. Update by bertipe karakter varying. Lalu I. Update date bertipe date. Kemudian I. Is login bertipe karakter. Lalu, function tersebut jika berhasil akan return. Oke. Nah, kita akan mencobanya. Sebelum mencobanya, kita lihat dulu. Kita lihat dulu data pegawai. Nah, data pegawai sebelumnya adalah seperti ini. Ada 4 data. Lalu kita akan mencoba memasukkan data baru. Nah, ini returnnya oke, berarti ini seharusnya sudah masuk di pegawai, di tabel pegawai. Desi. Lalu apakah masuk? Desi sudah masuk. Lalu kemudian kode pegawai akan otomatis ter-create karena ada trigger kode pegawai di tabel pegawai. Nah, ini nama triggernya trg kode pegawai, lalu dengan function seperti ini. Nah, kode pegawai yang tadi itu PG itu berasal dari global param. Jadi sebelumnya kita sudah membuat. Lalu, mengapa nama pegawai, alamat pegawai, jabatan menjadi huruf kapital semua? Karena ada trigger F trigger pegawai. Mengupperkan. Kemudian kita akan memasukkan data kemasan menggunakan function finsert kemasan dengan parameter I nama kemasan bertipe varchar. Nah, jika berhasil melakukan function ini, maka returnnya adalah oke. Kita akan mencobanya. Tapi sebelum mencobanya, kita lihat dulu data kemasan di tabel kemasan. Ada 2. Nah, kita akan mencobanya menggunakan parameter berisi botol. Nah, returnnya oke, berarti ini harusnya sudah masuk ke tabel kemasan. Sudah masuk. Lalu mengapa ini tulisan botolnya menjadi huruf kapital semua? Karena ada trigger di tabel kemasan, trg cek kemasan. Nah, ini mengupperkan before insert or update. Kemudian function tersebut, function insert kemasan akan return Nox jika tidak berhasil masuk. Contohnya kita memasukkan data yang sama. Returnnya Nox. Lalu mengapa ini Nox? Karena di tabel kemasan ini nama kemasan adalah unique key. Tabel tempat rak, yaitu tempat-tempat bagi rak yang ada di apotek. Nah, kalau kita ingin memasukkan data tempat rak, kita menggunakan function finsert tempat rak dengan parameter I tempat rak bertipe karakter varying. Nah, apabila data tersebut berhasil masuk, maka keluarannya akan return oke. Mari kita coba. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu data yang ada di tempat rak. Nah, data tersebut seperti itu. Lalu kita select finsert tempat rak tersebut. Nah, keluarannya itu oke. Berarti harusnya ini udah masuk data tersebut. Mari kita lihat data tersebut. Nah, si gudang G udah masuk.
Kenapa tempat rak tersebut kapital semua? Karena ada trigger dengan nama trigger F, trigger tempat rak, dengan function F cek tempat rak. Nah, di dalam tersebut ada mengaparkan. Nah, jika tidak berhasil menginsertkan, maka return yang keluar itu knock. Mari kita coba memasukkan data yang sama. Maka keluarannya knock karena data tersebut sudah ada di dalam kolom tempat rak, dan tempat rak tersebut adalah unique key. Nah, sekarang kita coba memasukkan data rak menggunakan function finsert_rak dengan parameter i tempat rak id bertipe integer. Ini adalah fk dari tabel tempat rak. Lalu i nama rak bertipe varchar. Nah, jika berhasil memasukkan data tersebut, return yang dikeluarkan adalah oke. Nah, sebelumnya kita lihat dulu data tabel rak. Nah, data tabel rak seperti ini. Lalu kita mencoba memasukkan nama rak baru, misal i, dengan tempat rak di ID 5. Nah, ini returnnya oke, berarti seharusnya data ini sudah berhasil masuk di tabel rak. Nah, sudah berhasil masuk. Lalu mengapa ini? Kan pas dimasukin i kecil, tapi pas di sini i besar, karena ada trigger di tabel rak. Untuk mengaparkan. Nah, mengaparkan nama rak. Triggernya adalah before, insert, or update. Lalu hasilnya akan return yang dikeluarkan akan knock jika tidak bersesuaian dengan peraturan tabel rak. Kita coba memasukkan data yang sama. Nah, kenapa knock? Karena di tabel rak ini nama rak adalah unique constraint. Unique key. Maaf. Nah, kemudian kita akan memasukkan data satuan menggunakan function finsert_satuan dengan parameter i nama satuan bertipe karakter finding. Nah, terus jika kita berhasil memasukkan datanya menggunakan function tersebut, maka function tersebut akan mereturn oke. Kita akan mencobanya, tetapi kita lihat dulu tabel data satuan. Nah, seperti ini data sebelumnya. Lalu kita akan mencobanya, memasukkan data satuan mf. Nah, returnnya oke. Berarti seharusnya ini sudah masuk ke tabel satuan. Ini sudah masuk. Lalu function ini akan mereturn knocks jika tidak sesuai dengan peraturan di tabel satuan. Kita coba memasukkan data yang sama. Returnnya knocks. Karena di data satuan, di tabel satuan, nama satuan ini adalah unique key. Yang kedua, kita akan masuk ke penyediaan awal obat. Nah, sebelum ke masukkan obat, ke insert obat, kita harus
menginsert dulu dari supplier mana sih obat tersebut. Nah, kita memasukkannya menggunakan function f-insert supplier dengan parameter i jenis supplier ID, ini adalah FK dari tabel jenis supplier, kemudian i nama supplier i nama supplier bertipe karakter varying, kemudian i alamat supplier bertipe karakter varying, kemudian i nomor telepon supplier bertipe karakter varying, kemudian i create by bertipe karakter varying, kemudian i create date bertipe date, i update by bertipe karakter varying, i update date bertipe date. Nah, jika kita berhasil memasukkan data menggunakan function ini, maka returnnya adalah oke. Returnnya adalah oke. Kemudian kita akan mencobanya. Nah, sebelum mencobanya kita lihat dulu data supplier yang ada di tabel supplier saat ini. Nah, seperti ini datanya. Kita akan coba memasukkan supplier 5. Nah, returnnya adalah oke. Berarti ini seharusnya dengan nama supplier 5 sudah masuk ke tabel supplier. Kita lihat. Nah, supplier 5 sudah masuk. Lalu kenapa ini upper menjadi kapital semua yang nama suppliernya? Karena di supplier ada trigger ini. Nah, mengupperkan nama supplier serta kode supplier. Kemudian, mengapa di kode supplier ini kan kita tidak memasukkan kode supplier di insert supplier, tapi ini sudah ada bukan tiba-tiba ada, tapi ada trigger kode supplier. Nah, yang SP tadi ini, yang SP ini berasal dari kode supplier yang disimpan di global param. Nah, kita menggetnya terlebih dahulu, kemudian kita satukan, lalu diupdate yang tadi, jadi langsung terupdate. Nah, kemudian jika tidak berhasil memasukkan data menggunakan function ini akan memberitahu dengan mereturn knock. Kita lihat dengan mereturn knock. Nah, returnnya akan knock. Kita coba memasukkan data nama supplier yang sama. Knock. Karena nama supplier di tabel supplier ini adalah unique key. Lalu kita masukkan data obat dengan function f-insert obat dengan parameter i kemasan ID bertipe integer, i rak ID bertipe integer, i golongan ID bertipe integer, i harga bertipe karakter, i satuan ID bertipe integer, i nama obat bertipe karakter varying, i indikasi obat bertipe karakter varying, i kadar obat bertipe integer, i isi kemasan bertipe integer, i stok minimal bertipe integer, i stok total bertipe integer, i kode supplier bertipe karakter varying. Nah, apabila function ini dijalankan, kalau berhasil maka akan keluar returnnya yaitu oke. Kita coba lihat terlebih dahulu data yang ada di tabel obat. Nah, data tersebut seperti ini. Lalu kita coba masukkan data baru dengan nama obat diapet. Nah, returnnya oke. Harusnya ini sudah masuk ke dalam data
obat. Kita lihat. Nah, dia pet sudah masuk ke tabel obat dengan kolom nama obat. Lalu kenapa nama obat di kolom nama obat hurufnya kapital? Karena ada trigger, yaitu diberi nama trigger trigger obat, yaitu di dalamnya mengaparkan nama obat. Lalu kenapa di dalam kode obat otomatis terisi? Karena ada trigger yang diberi nama trigger trg kode obat after insert. Nah, ini isi di dalam function kode obat. Lalu si obt tersendiri itu berasal dari global param yang sudah kita buat namanya sendiri. Lalu karena ini penyediaan awal obat, maka di stok total diisi 0. Lalu di obat ada trigger dengan nama trg stok minimal obat. Di dalamnya itu ada function stok minimal obat dengan isinya, yaitu ada kondisi dimana jika stok total sama dengan kosong, maka obat itu telah dianggap habis, maka akan otomatis akan membuat rencana pemesanan ke tabel forecast request atau PR. Nah, di obat juga ada trigger yang diberi nama trg check supplier obat, dan di dalamnya ada check supplier obat dengan isinya, yaitu dimana jika kode supplier tidak terdaftar maka akan keluar raise exception, yaitu kode supplier tidak terdaftar. Kita lihat data di supplier terlebih dahulu. Kita akan menggunakan kode supplier yang tidak ada di tabel supplier. Ya, misalnya kita masukkan SP00010. Oke, kita langsung coba masukkan. Nah, kita keluarannya error seperti ini, kode supplier tidak terdaftar, cek kembali kode supplier. Nah, tadi itu kan di obat ada trigger stok minimal obat. Nah, yang mana jika stok total sama dengan kosong atau 0, maka akan tercreate di tabel PR dengan ID obat tersebut, tapi jumlah PR-nya kosong. Mari kita lihat di tabel PR. Nah, obat ID tersebut sudah terisi, yang tadi itu 82 sama forecast ID-nya itu 42, tetapi di jumlah PR-nya kosong. Nah, kalau kita ingin mengisi jumlah PR tersebut, maka kita lakukan update. Nah, kita lakukan update dengan function update jumlah PR dengan parameter i PR ID bertipe integer dan i jumlah PR bertipe numerik. Nah, di function ini update jumlah PR ada beberapa kondisi, yaitu jika ln ID PR kosong atau tidak ada, maka akan keluar exception, yaitu purchase request ID tersebut tidak tersedia. ln ID PR ini didapat dari select
ini. Lalu kita coba kita lihat dulu data di PR tersebut. Yang tidak ada yaitu kita coba 30. Nah, keluarannya itu yaitu exception purchase request ID tersebut tidak tersedia. Nah, kemudian jika LN ID PR ini ada, tetapi si jumlah requestan ini melebihi stok minimal. Nah, jadi LN stok kurang dari I jumlah PR. Maksudnya, LN stok ini berasal dari stok minimal obat. Nah, dimasukkan ke LN stok. Lalu I jumlah PR ini adalah jumlah requestan yang ingin dipesan. Jadi sistemnya itu si requestan kita itu tidak boleh lebih dari stok minimal si obat yang telah terdaftar. Kita coba ya. Kita coba dengan kita lihat dulu di PR. Nah, ini ada dengan ID 42. Kita set 42. Lalu obat ID-nya 82, kita lihat stok minimalnya berapa. 82. Nah, stok minimalnya adalah 4. Kita coba melebihi 4. Misal 5. Nah, keluar exception jumlah permintaan melebihi stok minimal. Maka harus dikurangi misal 4. Ini oke, berarti berhasil. Nah, jika berhasil ini returnnya itu oke. Lalu kita lihat di PR-nya berubah. Nah, ini jadi 4 yang ID 42. Nah, kita akan melakukan insert ke PO, yaitu dengan aturan PO tidak bisa lebih dari PR, tapi boleh kurang dari PR, menggunakan function F insert PO dengan parameter IPR ID bertipe numerik, I jumlah order bertipe numerik, serta I keterangan bertipe varchar. Jika berhasil akan mereturn LN PR ID itu sendiri. Kemudian ada kondisi di mana I jumlah order lebih dari LN sisa beli. I jumlah order itu inputan. LN sisa beli itu LN jumlah PR dikurangi LN jumlah PO. Apa itu LN jumlah PR? Nah, ini adalah LN jumlah PR. Kemudian dikurangi LN jumlah PO adalah sumnya. Kemudian ada kondisi di mana jika PR ID tersebut tidak ada. Kita akan mencobanya. Nah, kita lihat dulu PR berapa sih yang tidak ada. Nah, kita akan memasukkan PR yang tidak ada, misalnya 30. Nah, ini keluarannya adalah PR ID tersebut tidak ada. Kemudian kita akan melakukan PR. Misal yang PR dengan ID 28, jumlah PR-nya itu 75. Tapi jumlah terimanya itu baru 67. Nah, berarti kita bisa melakukannya lagi sesuai kurang dari jumlah PR itu sendiri. Kita coba yang lebihnya terlebih dahulu.
Nah, keluarnya adalah jumlah tersesuai request, sisa yang harus dibuat sebanyak 8. Kita ubah menjadi 8. Keluarannya adalah 28. Berarti ini berhasil. Seharusnya DPO sudah masuk. Kita lihat. Nah, sudah masuk. Dengan PO ID 28 serta PR ID 28. Jumlah PO-nya 8 sesuai. Nah, is order ini masih kosong karena belum masuk ke JRN. Barang sudah datang, asumsi barang yang datang tidak akan kurang dari PO. Lalu kita akan masukkan ke JRN pengeluaran menggunakan function finsert JRN pengeluaran dengan parameter sebagai berikut. Kemudian kita akan mencoba kondisi-kondisi yang ada pada function tersebut. Misal yang kita lakukan yang salah terlebih dahulu. Nah, kita akan memasukkan misal PO yang sudah pernah datang. Kita lihat yaitu yang is ordernya Y. Kita coba masukkan yang ID-nya 25. Apa keluaran dari function ini? Nah, ada exception atau error, PO tersebut sudah pernah datang. Nah, kita akan mencoba misal di PO-nya jumlah PO-nya itu 8. Nah, kita memasukkan jumlah terimanya itu 13, melebihi kan? Nah, kita akan lihat jawabannya seperti apa. Oh iya, ID-nya. Kita lihat dulu. ID-nya yang ID 28, jumlah PO-nya 8. Ini kita ganti 28. Jumlah terimanya 13, melebihi kan? Kita coba. Nah, jumlah pembelian melebihi batas. Silahkan lakukan PR kemudian PO. Nah, sekarang kita coba. Ada satu lagi kondisi trigger kode pegawai. Jika kode pegawainya tidak ada, misal kita hapus yang ini. Data yang ini sudah benar kan? Ini 8, kita ganti. Maka keluarannya adalah cek kembali kode kepegawaian Anda atau hubungi admin. Nah, ini jika pegawainya tidak terdaftar. Lalu kita coba. Nah, lalu kita akan mencoba data yang benarnya. Fakturnya udah ada. Nah, ini jika ada nama faktur yang sama. Nah, ini keluarannya. Stok terakhir kita lihat. JRN pengeluarannya. Nah, yang ini akan tergenerate langsung total nominalnya, total awalnya, dan jika ada diskon ini akan otomatis berkurang yang total nominal karena ada trigger di tabelnya. Di tabel JRN ada trigger. Nah, ini untuk menjumlahkan, untuk mengoperasikan. Ini triggernya. Nah, kemudian kita lihat
ketika kita sudah melakukan insert kegiatan pengeluaran, di mana saja data-data yang akan berubah, yaitu di PR. Nah, ini bertambah sesuai sebelumnya kan 69, nah ditambah 8 menjadi 77. Kemudian kita lihat di JRN pengeluaran. Nah, dengan tadi FK009, nah ini total nominal dan total awal terkait. Lalu kita bisa lihat di PO apa yang berubah. Disorder menjadi Y, kemudian stok obat menjadi bertambah insert dengan jumlah 8, kemudian di obat dengan obat ID, kita lihat dari PR obat ID 77, kita lihat nah dengan ID 77 stoknya menjadi 8. Lalu kita lihat di tunggakan. Nah, terkait di tunggakan sebesar 96.000. Lalu ini belum kita bayar. Nah, kemudian kita akan melakukan pembayaran tunggakan tersebut dengan menggunakan function finsert pembayaran ini khusus untuk pembayaran kepada supplier. Nah, dengan parameter sebagai berikut. Kita akan menggunakan kondisi-kondisi yang ada di function tersebut. Kita coba satu-satu, yaitu jika ln tunggakan ID-nya itu 0. Kita cari tunggakan ID yang tidak ada. Kita lihat tunggakan ID yang tidak ada 39 misalnya. Kita coba 39. Nah, ini hasilnya kan no, karena tidak ada. Kemudian jika ada 38, tetapi sisa tunggakannya kan 96.000. Nah, kita akan melebihi, misal kita akan membayarnya 100.000. Kita ganti 38, lalu ini 100.000. Returnnya adalah nominal pembayaran terlalu besar, sisa total tunggakan sebesar 96.000. Nah, setelah itu maka kita harus menguranginya, bisa menjadi 96.000. Hitungnya selesai. Kita lihat. Nah, sisa tunggakannya menjadi 0. Total terbayar menjadi 96.000. Dan apakah sudah lunas? Itu di is terbayar. Selesai, maka akan masuk ke pengeluaran. Nah, ini dengan pembayaran ID 39 kita lihat apakah benar dengan pembayaran ID 39. 39
menambahkan ID-nya 38. Kita lihat apakah benar. 38 ininya, lalu akan masuk data. Nah, menentukan ID 38, pembayaran ID 39, pembayaran sebesar 96.000. Kemudian kita lihat di pengeluaran. Nah, pembayaran ID 39, 96.000 sebagai keterangan pembelian obat. Nah, kemudian kita lihat obat. Setelah di GRN tadi, obat yang dimasukkan harganya itu belum di-set. Nah, kemudian kita set harganya. Kita lihat di GRN. Kita lihat di GRN, harga satuannya itu berapa? Harga satuan 2.000, maka kita harus setnya lebih dari 2.000. Nah, kita coba. Kita coba obat ID dengan obat ID 77. Harganya kita kasih 5.000, lalu di tabel obat. Nah, ini kita menggunakan function F update global. Jika berhasil, return yang dikeluarkan adalah return OK. Ini menggunakan execute query. Kita coba. Returnnya OK, berarti seharusnya harganya sudah terset menjadi 5.000. Kita lihat. Nah, ini sudah 5.000. Oke, sekarang kita masuk ke pemasukan. Pertama-tama, pelanggan akan membeli obat apa saja, lalu kita akan memasukkannya satu persatu menggunakan function finsert transaksi tampung. Jadi kita masukin dulu ke transaksi tampung. Nah, ini parameter yang dibutuhkan untuk memasukkan data ke transaksi tampung. Misal, pembeli ingin membeli obat yang stoknya itu sudah habis di kita. Kita lihat stok yang sudah habis, stok total 0. Nah, yang ini misalnya Koyo, kita masukkan coba. Keluarannya adalah stok obat habis. Kenapa keluarnya stok obat habis? Karena ada trigger F cari obat. Nah, ini ada kondisi jika stoknya 0, maka ada keluar exception stok obat habis. Kemudian kita akan coba jika obat itu tidak tersedia di apotek kita. Misal, kita cari dulu obat yang tidak ada di apotek kita. Ini misal madu TG. Kita coba. Nah, obat itu tidak ada. Kemudian kita akan mencoba si pelanggan membeli obat tetapi tidak menyerahkan bukti, misalnya bukti perizinan. Nah, berarti kita lihat golongan apa saja yang membutuhkan bukti perizinan. Nah, misal yang golongan ID-nya 1, maka kita cari obat yang golongan ID-nya 1. Misal yang ini, yaitu Paramex 5. Kita coba. Nah,
obat itu ada, tapi obat ini butuh bukti perizinan. Lalu ada lagi, nah yang ini masuk ke ini rice info sama rice exception. Obat ini perlu bukti perizinan, silahkan isi terlebih dahulu kolom pet bukti, nomor KTP, pet KTP. Lalu kita coba memasukkannya ke, misal masukinnya jadi ke folder, misal bukti satu. Lalu kita tuliskan nomor KTP-nya. Lalu kita foto KTP tersebut, disimpan di pet bukti. Misal foto KTP 1. Lalu kita akan mencoba sebelum men-select berikut yang barusan, kita akan mencoba jika jumlah belinya itu melebihi stok yang ada di kita. Kita lihat stoknya berapa. Ini stoknya ada 8. Kita coba melebihinya, misal 10. Apa yang akan keluar? Nah, obat itu ada, tetapi stok kurang dari jumlah beli. Silakan kurangi jumlah beli. Lalu misal kita misal si pembeli membeli 5, kurang dari stok total. Kita coba. Nah, oke, seharusnya ini sudah masuk ke transaksi tampung. Kita lihat. Nah, sudah masuk. Lalu ini total ini kan harga obat. Kita lihat harga satuan obatnya itu. Nah, sudah ke trigger akan masuk. Harga obat menjadi 5.000. Terus membelinya kan 5. Jadi jadi totalnya itu 25.000. Lalu kita bisa mengetahui juga di mana obat tersebut disimpan di gudang A. Lalu jika tidak, nah ini total akhirnya. Total akhir ini berfungsi, jadi jika misal obat yang dibeli itu lebih dari satu jenis, lebih dari satu nama obat, maka ini akan bertambah si total akhir ini. Karena ada fungsi nah ini total akhir. Lalu nah ini untuk mesumkan total. Ini untuk mengakurkan. Nah, kemudian misal si pembeli hanya membeli satu obat tersebut. Nah, yang ini. Lalu sudah sepakat akan membeli obat tersebut dengan total 25.000. Lalu kita si pembeli itu membayar. Nah, kita bisa menggunakannya ke function F input transaksi. Nah, di sini kita hanya perlu memasukkan kode pegawai. Ini itu kode pegawai. Nah, jadi di F input transaksi ini ada perulangan. Perulangannya itu memasukkan sebanyak yang ada di transaksi tampung. Memasukkan sebanyak yang ada di transaksi tampung dengan jumlah belinya lebih dari 0. Jadi yang jumlah belinya itu lebih dari 0. Kemudian kita
coba. Misal dengan ID pegawai PG0009. Nah, ini adalah mereturn total akhir dari satu transaksi tampung berikut. Kita lihat sudah masuk di transaksi. Nah, sudah masuk. Lalu kita lihat di transaksi tampungnya apakah masih ada datanya. Nah, datanya sudah hilang. Kemudian kita lihat tadi kan membeli stok, membelinya 5. Jadi otomatis stok obat harus berkurang kan? Kita lihat di obat apakah berkurang. Yang Paramex 5 apakah berkurang? Ya, stok totalnya berkurang. Tadi kan 8. Kemudian di stok totalnya, di tabel stok obatnya apakah berkurang? Nah, kemudian kita lihat di stok obatnya apakah berkurang. Nah, obat tadi 77 kan tadi kan 8. Nah, sekarang memang berkurang jadi 3. Kemudian lalu kita tanyakan apakah pelanggan tersebut akan membayar apakah pelanggan tersebut mempunyai member card atau tidak. Jika tidak punya, maka tanyakan apakah ingin membuat. Nah, jika ingin membuat, maka gunakan function f-insert member card. Misal jadi submit. Kita coba. Nah, itunya oke, berarti berhasil. Kita lihat di member card. Jadi Sumara dengan kode member MB0007. Lalu poin ini mengapa menjadi 10? Karena ada trigger, yaitu menambahkan poin bagi member baru atau setiap transaksi pasti menambah 10. Ini berasal dari Global Param. Lalu jika tidak ingin membuat si pelanggan tersebut, maka bisa langsung menggunakan function F pembayaran transaksi. Jadi dengan parameter uang yang diterima bertipe numerik serta integer serta transaksi ID bertipe integer. Nah, kita akan mencobanya nanti langsung menggunakan member card, karena ini sama nanti pembayarannya. Jadi member card itu hanya mengurangi total. Kita coba. Lalu jika sudah punya si pelanggan tersebut, maka kita bisa mencek poinnya terlebih dahulu. Misal poinnya, jika ingin mengecek poin yang dimiliki member tersebut, kita bisa memberi poinnya 0. Kita coba yang MB0007. Nah, ini kode membernya MB0007. Oh ya, kita lihat dulu transaksinya. Transaksi berapa? Barusan transaksi 32. Transaksi 32. Nah, poin yang dimiliki member MB0007 ini adalah 10.
Nah, kemudian kita akan mencoba yang kan poinnya barusan 10. Kita coba dia akan menggunakan poinnya sebanyak 7 misal. Nah, ini function pembayaran member ini hanya untuk mengupdate diskon. Nah, oke, berarti kita lihat di transaksinya, di transaksi tampilnya. Di transaksinya. Nah, dengan ID tersebut, dengan ID pembayaran, dengan ID transaksi 32, kemudian 25.000. Nah, ini hanya untuk menambahkan diskon. Mengapa yang menjadi 700? Karena ini dikalikan 100. Nah, 100 ini dari global param. Ada 3. Nah, kita bisa melihatnya. Ini tuh diambil dari global param. Nah, ini. Lalu transaksi tersebut sudah terjadi. Kemudian ada fungsi setiap transaksi member card tersebut mendapatkan poin 10. Nah, itu juga berasal dari member card. Kita lihat. Nah, menjadi 13. Tapi kan tadi sisanya digunakan, kan tadi 10. Lalu digunakan 7, sisa 3. Lalu sudah melakukan transaksi, maka bertambah lagi 10. Nah, itu tergantung kebijakan apotek tersebut. Lalu setelah itu kita harus menggunakan function F pembayaran transaksi. Kita lihat F pembayaran transaksi. Nah, ini membutuhkan 2 parameter, uang yang diterima dan transaksi berapa. Kita lihat yang 31. Oh, yang 32 seharusnya. Ini berarti salah, kita ubah 32. Kan yang transaksi ID 32. Nah, ini berhasil. Kita lihat. Nah, tanggal transaksinya, total pembeliannya itu 25.000. Tapi karena menggunakan member card, menggunakan poin sebanyak 7, jadi dikurangi 700, jadi 24.700. Lalu kita bisa menggunakan fungsi stock of name menggunakan function finsert stock of name dengan parameter sebagai berikut. Nah, function insert stock of name ini adalah function biasa. Kemudian ada beberapa trigger. Misal, jika stok obat tersebut itu 0 atau tidak ada. Kita coba. Jika stok obatnya itu tidak ada. Nah, keluarnya adalah stok obat tersebut tidak ada atau mungkin expired. Kemudian kita akan masuk ke kondisi jika tidak sesuai. Jika tidak sesuai, misal di stok obat itu ID, kita lihat dulu. Stok obat ID 38 itu jumlahnya itu harusnya ada 3.
Kita lihat stok obat ID 38. Itu jika kan ini diisinya 30, lalu di sini diisinya 3, maka apakah sesuai? Nah, jawabannya adalah oke. Berarti kita lihat ke stock of name. Nah, tidak sesuai. Lalu bagaimana jika sesuai? Kita masukkan misal 3. Nah, oke. Kita lihat di stok obat, di stok of name. Nah, jika sesuai, maka Y. Nah, sekarang kita akan mencoba stok expired. Jadi, setiap hari atau berdasarkan kebijakan apotek itu ada function tutup buku tutup buku itu untuk mencari obat mana saja yang sudah expired menggunakan function tutup buku dengan parameter I tanggal tutup buku itu bertipe date dan I keterangan bertipe varchar. Nah, sebelumnya kita lihat dulu stok obat mana sih yang sudah expired seharusnya. Nah, ini kan sudah expired. Sekarang ini tanggal 18 bulan 7. Nah, ini tanggal 19 bulan 7. Ini seharusnya sudah expired kan? Lalu kita bisa menggunakan function tutup buku ini. Nah, jika ini adalah return jumlah obat yang expired, kita lihat di tabel expirednya apakah masuk. Nah, ini current date sekarang pemasukannya, lalu jumlah expirednya itu 3, obat ID 7. Nah, kita lihat obat di stok obat dulu. Nah, yang tadi menjadi is expirednya menjadi Y. Kemudian kita lihat di obatnya apakah berkurang di stok totalnya yang 77. Nah, ini berkurang stok totalnya menjadi 0. Lalu di stok obat juga kan tadi sudah dipindahkan ke expired, jumlahnya juga kan tadi 3 karena sudah expired menjadi 0. Nah, itu tuh masuk ke expired ini karena ada ini kondisi. Jadi jika expired date-nya melebihi dari sekarang dan is expired-nya itu 0, jadi yang sudah expired-nya terisi iya, misal jadi nggak bakal masuk lagi. Nah, ini menggunakan perulangan, jadi menampung semua expired stok obat mana saja yang sudah expired, kemudian memasukkannya, lalu mengupdate obatnya, kemudian stok obatnya. Nah, ini menggunakan perulangan. Lalu kami membuat beberapa view, yaitu misal view transaksi. Jadi ini semua transaksi kita lihat. Nah, ini transaksi-transaksi. Kemudian kami membuat view obat. Nah, ini. Jadi golongannya langsung isinya, stoknya, indikasi, lalu kadar obat, lalu kemasan, bukan ID lagi, isi kemasan, satuan, lalu
ini yang obat for transaksi, seperti ini view-nya. Kemudian yang terakhir itu view laporan. Kami belum sempat membuat function untuk laporan berdasarkan tanggal yang dimasukkan. Jadi kami masih hardcode tanggalnya, belum membuat functionnya. Ini hasilnya berdasarkan tanggal hari ini sampai dari bulan 1 tanggal 1 2019 sampai sekarang. Nah, ini outputnya yang laporan. Nah, seperti ini. Jadi ada jumlah obat yang expired, pemasukannya, ini pemasukan hanya dari transaksi, lalu pengeluaran itu pembelian obat atau sejenis atau yang lainnya. Nah, batasan pada aplikasi apotek kali ini adalah transaksi pembeli dari apotek hanya bisa 1. Jadi semua data di transaksi ditampung akan masuk ke satu transaksi. Jadi hanya bisa 1. Kemudian asumsi barang yang datang dan dimasukkan ke JRN tidak akan kurang dari jumlah order yang ada di PO. Kemudian poin yang akan digunakan saat transaksi pembayaran member, asumsinya pasti akan kurang dari poin yang dimiliki member tersebut. Nah, sekian pembahasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf tidak menjelaskan semua fungsi yang ada dikarenakan durasi yang terlalu panjang, serta untuk melihat detail IED dan fungsi-fungsi yang ada bisa download di link description. Dan sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Dadah.